Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar untuk mengingatkan dan meluruskan bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Karena pengeras tadi belum siap, saya khawatir ada sebagian jamaah yang belum jawabnya. Maka tak apa kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah diingatkan secara kompak, insya Allah semua sudah menjawabnya. Namun ternyata masih perlu diingatkan dan diluruskan kembali bahwa di antara adab menjawab salam itu minimal kita menjawab dengan kalimat yang senada, yang setara. Jangan kurang. Malah lebih baik jika kita bisa menjawab dengan kalimat yang lebih sempurna. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang telah menjelaskan, telah berfirman melalui surah An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyitum bitahiyyah. Jika kalian mendapat ucapan salam, dapat salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha. Maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Jangan kurang. Aurudduha, atau minimal jawab salam dengan yang sama, dengan yang setara. Nah, masalahnya adalah kita punya kebiasaan yang keliru, tapi sudah kadang enak. Umumnya kita menjawab salam dengan kalimat waalaikumsalam. Padahal mestinya minimal kita menjawab kalimat waalaikumsalam. Ada alif lamnya di kalimat assalam. Karena yang kita dengar pakai alif lam. Yang dalam gramatika bahasa Arab, isim lafaz yang ada alif lamnya namanya isim ma'rifah. Punya makna khusus dibanding dengan yang nakir yang tambah alif lam. Jadi bukan waalaikumsalam tetapi waalaikumsalam. Maka tak apa, mari kita ulang untuk yang ketiga kalinya dengan sebuah harapan salam, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, juga rahmat serta berkah dari Allah semakin bertambah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar jemaah sekalian? Insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukru lillah. Maka hanya kepada Allah Ta'ala semata mari segala puji dan syukur kembali, bahkan mari senantiasa kita panjatkan. Maka kehadiran kita di majelis ta'lim, di majelis ilmu, di majelis zikir di hari Ahad pertama dari bulan Rabiul Awal ini, di pekan pertama di bulan Oktober ini,
Semoga menjadi salah satu sarana untuk betul-betul bersyukur atas segala nikmat Allah. Karena kita berkumpul fi baitin min buyutih, di satu rumahnya, di masjid, di tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi ini, yang Nabi sinyalir sebagai raudhah min riyadil jannah. Bahwa majelis ta'lim, majelis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga. Maka dengan menghadirinya, dengan menekuninya, tentu boleh kita berharap kelak kita semua dijadikan sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Maka jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Didasarkan pada adanya sebuah hadis dan banyak hadis yang senada dengan apa yang hendak saya bacakan. Bahwa Nabi kita SAW pernah bersabda, man asbaha minkum. Siapa di antara kalian yang waktu pagi hari bangun dari tidurnya, aminan fi sirbih, dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, tidak ada gangguan, tidak ada penyerangan, tidak ada peperangan, tidak ada sesuatu yang dahsyat, aman, tentram. Mu'afan fi jasadih, bangun dalam keadaan sehat secara fisiknya, secara lahirnya, tidak sakit. Salah satunya ditunjukkan dengan bisa bernafas dengan lega, tanpa ventilator, tanpa alat bantu, tanpa bantuan oksigen. Karena mungkin masing-masing kita sudah tahu dan mungkin punya pengalaman saat di masa pandemi kemarin, jika kita termasuk yang susah bernafas, pada saat yang bersamaan banyak saudara kita yang juga butuh oksigen, sehingga sulit untuk kita dapatkan, sehingga tidak cukup dengan satu tabung oksigen, karena membelinya pun dibatasi. Pengalaman menunjukkan minimal kita butuh 3 tabung oksigen. Yang kalau membelinya di saat normal, satu tabung yang kecil itu seharga 1,5 juta sampai 1,350,000. Di saat dibutuhkan bisa meningkat sampai 4 juta rupiah satu tabungnya. Kalau masing-masing kita minimal butuh 3 tabung dalam sehari karena perlu persiapan supaya tidak ada keterlambatan, bisa dirata-rata 3 tabung kecil saja kalau kita beli dengan harga yang normal, di saat yang normal sekitar 5 juta rupiah. Lalu sekali mengisi tabung oksigen antara 50.000 mungkin bisa sampai 150.000 rupiah. Kalau dikalikan 3 termasuk ongkosnya, anggaplah kita rata-rata sehari kita butuh mengeluarkan uang sampai 500.000 rupiah. Bisa dibayangkan pengeluaran yang luar biasa yang kita butuhkan hanya sekedar untuk bisa bernafas dengan lega. Karena saat kita susah bernafas, karena faktor penyakit menyerang kita, ditandai dengan saturasi oksigen yang rendah. Yang konon kabarnya kita dalam kondisi normal, jika saturasi oksigen di dalam tubuh kita itu minimal 95 sampai 90 atau 100. Tapi jika di bawah itu berarti kurang.
Maka terkadang kita mendengar jika ada seorang yang sudah terpapar atau sakit, baik di rumah sakit maupun isoman di rumah, saturasinya sudah sangat rendah, apalagi sampai angka 60, seringnya kita dengar berapa saat kemudian beliau meninggal dunia. Maka saat kita terbangun dari tidur, kita merasa sehat secara jasmani, secara fisik kita. Lingkungan kita aman, tidak dalam keadaan bencana, tidak ada penyerangan, tidak ada kegaduhan, tidak ada peperangan. Apalagi tambah dengan yang Nabi sabdakan, indahu qutu yaumih. Dan dia sudah memiliki makanan untuk seharinya. Dan memiliki sesuatu yang bisa disantap untuk sarapan. Mungkin di meja makan, mungkin di kulkas, semua sudah tersedia untuk dimasak. Atau jika tidak, uang mencukupi untuk kita bisa beli untuk sarapan. Maka Nabi kita menyatakan, faka'annama hizat lahud dunya bima fakhiriha. Bihadafiriha. Maka dengan ketiga hal tersebut di atas, terbangun dalam keadaan aman, tentram, damai, sehat secara fisik, punya makanan, punya minuman yang siap dikonsumsi, punya duit, seolah dunia ada di hadapan, maka sudah sepatasnya kita saat terbangun dari tidur, di samping kita memang dianjurkan untuk langsung membaca hamdalah. Sebagian dalam hadis riwayat Imam Muslim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, membangun kami kembali setelah kami ditidurkannya, diwafatkannya sementara. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita semua akan dibangkitkan. Untuk sehat ternyata ada sebuah anjuran. Begitu terbangun dari tidur, jangan langsung lompat, jangan langsung lari terburu-buru ke kamar mandi atau toilet, walaupun mungkin sudah kebelet. Karena bisa jadi oksigen belum sampai ke otak kita, kita dinyuruh untuk duduk sejenak. Dan oleh karenanya biasakan di dekat tempat tidur kita sudah tersedia air yang bersih, yang siap kita minum. Walaupun anjurannya air hangat. Maka jika air pun tersedia, dan dengan mudah kita bisa menikmatinya, kita baca bismillah di awalnya, alhamdulillah pada penutupnya. Minum pun dengan keadaan normal dan kita bisa nikmati minum itu. Tidak seperti mereka yang sedang sakit, yang minum melalui infus, tidak bisa melalui gelas, harus pakai selang, atau dibantu dengan sendok yang kecil, terkadang harus keluar lagi. Maka ketika kita sudah terduduk dari tempat tidur kita, bisa menikmati air mineral yang segar dalam keadaan normal, saatnya kita membaca hamdalah seperti yang Nabi isyaratkan. Tidak hanya cukup kita baca alhamdulillah, tapi saat kita mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang indah, kayak terbangun dalam keadaan sehat walafiat, maka idealnya kita mengamalkan sunnah Rasul, hadis Nabi, memuji Allah dengan kalimat, ada yang tahu jemaah sekalian apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Mudah-mudahan jamaah sudah sering mendengar, bahkan sudah mengamalkan hadis ini. Jika tidak, coba kita berusaha menghafalkannya karena cukup pendek. Lafadz hamdalah ini yang kalau disebutkan ada 3 kalimat pendek. Pertama dimulai dengan kalimat alhamdulillah, dan itu semua kita sudah menghafalnya. Kalimat kedua, alladzi bi ni'matihi. Ada kalimat bi ni'matihi. Jadi segala puji bagi Allah, untuk Allah yang karena nikmat yang diberikannya kepada kita, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tatimmus sholihat. Maka berjalanlah, sempurnalah amal-amal soleh. Bisa kita lakukan apa-apa yang sudah menjadi rencana kita. Sebagaimana kita kalau sudah punya rencana di hari Ahad subuh seperti ini. Kalau terbangun dari tidur, berwudu, mungkin kita sempurnakan dengan sholat sunnah, banyak beristighfar dan sebagainya, kemudian kita segera menuju ke masjid untuk bisa kita tegakkan sholat subuh berjamaah di al-waktu, dan prolognya tahiyat dan sholat sunnah fajar, maka berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Dan itu tentu bisa kita lakukan karena anugerah nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka coba kita baca kalimat syukur yang Nabi ajarkan, Nabi amalkan, dan Nabi anjurkan kepada kita untuk kita baca ketika kita mendapatkan sesuatu yang mengembirakan. Kita baca bersama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita ulang lagi, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Insyaallah mudah ya, 3 kalimat pendek. Kita baca bersama dari awal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka dengan menyadari itu semua, dengan bersyukur kepada Allah, mengamalkan sunnah Nabi kita, dengan cara bersyukur yang benar, syukur yang sempurna, secara verbal, maka tentu boleh kita berharap Allah berkenan menambah nikmat yang kepada kita, karena Allah yang menjaminnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur, sungguh aku Allah betul-betul akan menambah nikmatku atas kalian semua. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, diilhami oleh berbagai macam kondisi tentang fitnah dunia, maka tema ini saya angkat dalam kajian subuh di pekan pertama bulan Rabiul Awal yang populer dengan sebutan bulan Maulid ini, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, yang kita juga berada di Ahad pertama, pekan pertama bulan Oktober. Jemaah sekalian rahimakumullah. Siapa yang tidak berharap hidup bahagia? Tentu kita semua mengharapkannya. Siapa yang tidak berharap sukses menjalani hidup dunia yang sesaat dan sementara ini? Tentu kita semua mendambakannya. Dan apa pandangan tentang dunia? Sebagian dari syar'inya bisa kita kaji melalui kuliah subuh di hari ini. Yang pertama, mari kita tadabburi kembali salah satu sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang dengan tegas Nabi memulai sabdanya dengan harfu taukid. Inna, salah satu huruf penguat, penyungguh, menguatkan makna yang terkandung apa yang hendak disampaikan. Nabi kita bersabda,
inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis. Enak. Banyak yang suka. Khadirah, hijau. Menawan. Menarik. Memukau. Menggiurkan. Mempesona. Menggoda. Sehingga banyak orang yang kemudian terbuai, terlena, dan lalai. Lalu Nabi kita menyatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Lagi-lagi pada kalimat kedua di hadis ini, Nabi memulai dengan salah satu huruf taukid, inna. Dan sesungguhnya Allah menyerahkan urusannya pada kalian semua untuk mengaturnya, untuk mengelola dunia ini agar menjadi makmur, membawa maslahat buat diri dan semua. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah yang akan melihat, akan mencatat, menilai apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Apa yang kalian berbuat. Baik sebagai pejabat maupun rakyat. Saya pemimpin maupun yang dipimpin. Nah, di balik dunia muasafat dan atau karastri yang sudah disebutkan di awal, ternyata Nabi kemudian menjadi satu pesan moral agar kita kemudian menjadi waspada. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka waspadalah kalian semua, berhati-hatilah akan terhadap dunia ini, terhadap materi, dan juga waspadalah, berhati-hatilah akan terhadap wanita. Mohon maaf, di sini ibu-ibu yang solehah, bersyukurlah kalau menjadi ibu-ibu yang soleh, yang juga akan menjadi satu bahasan kita di sini. Tetapi secara umum, bukan hanya dunia dan materi, karena wanita juga menjadi godaan, seperti yang sudah tersampaikan, terlepas adanya mungkin rekayasa, ditambah atau dikurangi, semuanya mungkin sudah mengenalnya. Ada kasus yang begitu viral dan tidak bisa ditutupi, disusul kasus-kasus yang lain. Sambo, Bu Putri, Joshua, dan sebagainya. Lalu Nabi menutup sabdanya dengan menyatakan, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Jadi kalau faktor materi, harta benda dunia aja manusia bisa sampai saling membunuh, karena menimbulkan kecemburuan dan sebagainya, semua ingin menguasai dan mendapatkannya. Tapi Nabi menutup sabdanya dalam masalah ini, agar kita juga waspada, hati-hati terhadap godaan yang namanya wanita, bahwa sesungguhnya hal pertama yang menjadi fitnah, godaan, provokasi bagi anak-anak Israel, kaum Israel, Yahudi, ada dalam masalah ini, ada pada masalah kaum wanita. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah kemudian kita dapati syariat kita mengajarkan, walaupun kita memang punya kemauan yang sama, kecenderungan yang sama, cinta dunia dan seisinya, maka dalam hadis-hadisnya, salah satunya hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih juga,
Nabi pun pernah menyatakan ad-dunya mata'. Dunia ini memang bagaikan kesenangan. Dunia ini memang riasan, memukau, menyenangkan. Buat orang semua terlena dan tergiur. Indah. Tapi Nabi kemudian menuturkan wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Dan sebaik-baik perhiasan dan kesenangan dunia itu adalah wanita atau istri yang soleh. Mudah-mudahan istri-istri pasangan hidup kita, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis ilmu pagi ini masuk dalam kategori apa yang Nabi sabdakan. Itulah yang sebaiknya menjadi harapan kita semua. Jika kita mengendaki kesenangan dunia, memiliki wanita atau istri yang soleha. Dan untuk itulah sekali lagi ada pesan moral yang secara spesifik ditujukan kepada kaula muda. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sampai bersabda, ya ma'asyarus syabab, wahai para kaula muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang telah memiliki persiapan, telah memiliki kesiapan, ya baik pemahaman, baik umur, pekerjaan, bekal atau materi, jangan ditunda-tunda. Segera dia menikah. Tapi lagi-lagi, siapa yang hendak dipilih untuk dinikahi, Nabi pun mengisyaratkan hadis lainnya, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi juga oleh 4 sebab, oleh 4 faktor. 3 yang pertama menyangkut masalah materi, masalah dunia. 5 liha, karena kekayaannya. Yang kedua, wali jamaliha, karena kecantikannya. Karena tentu kita memilih wanita sebagai istri, tentu ada sesuatu yang menjadi daya tarik, yang menyenangkan. Yang ketiga, wali hasabiha. Wanita dinikahi karena faktor keturunannya, keturunan yang baik-baik. Kalau bahasanya ningrat, yang tidak punya celah di masyarakat, keturunan terhormat. 3 yang Nabi sebutkan bernuansa duniawi. Tapi ternyata ada variabel yang keempat yang jangan sampai kita lupakan dalam memilih wanita untuk jadi istri. Walidiniha. Dan wanita dinikah juga karena faktor agamanya. Karena seiman, sekeyakinan, sefikroh. Yang punya pemahaman agama. Yang taat menjalankan agamanya. Yang berilmu, berakhlak karimah. Nah, untuk pilihan keempat ini Nabi sampai menyebutnya dengan kalimat taribat yadak. Jika kalian tidak milik karena faktor yang keempat ini, karena faktor agamanya, taribat yadak, kau akan menyesal. Kau akan menepukkan tangan ke bumi. Walaupun mempunyai banyak kelebihan. Ini juga kewaspadaan yang Nabi sampaikan kepada para kaum muda, kaum laki-laki yang hendak mendambakan kebahagiaan melalui mahligai rumah tangga. Karena Nabi juga mengisahkan dalam hadisnya bahwa baiti jannati. Karena bila ada teladan kita semua. Rumah tanggaku adalah surgaku. Jadi kalau ada surga di akhirat nanti, ternyata di dunia ada surga. Surga itu berupa mahligai rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Nah, kembali kepada hadis yang tadi, yang Nabi menganjurkan kepada para kaum muda, bahwa dilarang menyengaja untuk membujang terus, kecuali karena
Misalkan faktor penyakit yang berat, yang menular dan sebagainya. Dilarang menyengaja untuk tidak menikah. Nabi SAW menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, syariatku, ajaranku. Faman yaghabu an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnah syariatku ini, tidak mengamalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku. Sekali kecuali kalau ada sebab syar'i, salah satunya adalah cara kita misalnya mengidap penyakit yang sangat kronis, yang sangat berat, dia akan memberikan diri maupun keluarga, penyakit menular dan sebagainya. Jika tidak, segeralah menikah. Jika sudah memiliki kesiapan dan kemampuan. Kenapa? Karena menjadi kehidupan kita menghadapi banyak sekali fitnah dan godaan. Sehingga dengan menikah, dengan berumah tangga, harapannya seperti yang disabdakan, fa'innahu aghaddu lil basar. Kalau dengan menikah itu, dengan seorang laki memiliki istri yang soleha, maka nikah itu akan lebih mampu untuk menahan seorang laki-laki dari pandangannya kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Coba jujur jemaah sekalian, kamu laki-laki yang tua aja masih, apalagi yang masih muda. Mau kita yang sudah menikah, masih sukakah kita melihat kecantikan wanita, baik langsung maupun melalui foto, gambar, atau video? Jawabannya masih. Maaf, yang usianya di atas 50 masih? Di atas 60? Mungkin berkedua, berketiga kan? Di atas 70? Masih. Yang sudah menikah nih ya? Masih. Yang sudah menikah? Masih. Karenanya mungkin nambah kan gitu. Kalau yang sudah nikah dan sudah berusaha aja masih punya syahwat, melihat yang indah-indah, apalagi yang belum gitu kan. Nah, pertanyaan lagi. Wa ahsanu lil farji. Dan karena nikah itu bisa membuat seseorang lebih bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, agar tidak nyelonong, agar tidak berzina, agar tidak melakukan dosa. Kalau bahasa yang kemarin menjadi viral, agar tidak melakukan pelecehan seksual, tidak ngaco gitu. Pertanyaannya adalah, bagi yang sudah menikah, mungkin nggak melakukan itu? Yang tua aja mungkin, apalagi yang muda. Tapi syariat Islam begitu bijak. Yang jika ada di antara kita memang belum menikah dengan sebab-sebab yang syar'i, mungkin merasa belum mampu, belum cukup, belum merasa nyaman, belum ada pilihan yang cocok, ternyata solusinya apa? Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Tapi siapa yang belum mampu untuk menjalankan syariat Allah, sunnah Nabi ini dengan menikah itu, adalah dia bersabar dengan cara berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi tameng dan benteng. Agar dia bisa menahan syahwat dan nafsunya. Agar tidak melakukan dosa. Melakukan pelecehan seksual. Agar tidak melakukan syahwatnya di luar batas kewajaran. Inilah syariat Allah. Mungkin bukan hal yang baru, tapi saya ingin menanyakan kepada kita semua. Kita semua punya pengalaman puasa di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah. Pertanyaannya, saat kita sedang berpuasa, yang dengan puasa itu kita merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan puasa itu kita merasa sedang diawasi oleh Allah gitu kan.
Dan karenanya puasa ibadah yang paling efektif mengantar kita kepada takwa. Dan takwa untuk derajat tinggi yang mungkin bisa kita capai, yang kita raih. Pertanyaannya, saat kita sedang berpuasa, masih punya syahwatkah? Jangankan yang muda, yang tua juga masih kalinya. Saya ingin mengulangnya. Saat kita berpuasa, masihkah kita punya syahwat, minimal syahwat melihat? Masih? Kayaknya ragu. Kita perlu kompak jawabnya dan jujur. Masihkah kita punya syahwat? Masih. Jadi yang sudah menikah, masih. Yang sudah berpuasa, yang sedang berpuasa, masih. Apalagi belum menikah, tidak puasa. Nah, karena terbatas waktu, saya ingin iringi dengan hadis lainnya. Riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ternyata kalau kita semua mendambakan kebahagiaan, Nabi juga mengisyaratkan hadisnya. Arba' minas sa'adah. Kalau tadi disebutkan wanita itu dipilih, dinikahi karena 4 faktor, ternyata ada 4 faktor pula yang membuat seseorang itu bisa bahagia, bisa senang hidupnya. Jadi kebahagiaan nanti bisa dicapai dengan 4 hal ini, atau karena 4 hal ini. Yang pertama, almar'atus solehah. Jika seseorang laki-laki memiliki istri atau wanita yang solehah. Tentu sebaliknya, jika seorang wanita memiliki suami yang soleh. Tapi dalam berbagai dalil syar'i Quran maupun hadis, kenapa wanita yang disebut tanpa laki-laki? Kalau wanita mirip dengan dunia, dia semacam godaan. Disebut dalam dalil misalkan surat An-Nur, wanita dulu. Lil mu'minin. Katakan untuk orang yang beriman. Ya ghuddu min absarihim. Dalam mereka menundukkan pandangannya. Tapi nanti disebut juga kullil mu'minat. Karena punya hal yang sama. Tapi mu'minin dulu. Biasanya laki-laki yang lebih punya syahwat untuk memandang. Jadi variabel pertama yang besar untuk bahagia kalau memiliki pasangan yang soleha. Memiliki istri yang soleha, atau kalau wanita memiliki suami yang soleh. Yang kedua, wal maskan al wasi'. Jika memiliki tempat tinggal yang lapang, tempat tinggal yang luas. Bersyukurlah jika kita sudah memilikinya. Walaupun terkadang ada yang menyatakan, tempat tinggal saya sempit Pak Ustaz, tapi alhamdulillah saya mensyukurinya dan merasa lapang. Itu masalah pensikapan, dan demikian semestinya. Yang terpenting adalah pensikapan, bagaimana rasa syukur kita. Tapi secara umum, kebahagiaan didapat ketika seseorang memiliki tempat tinggal yang lapang. Dan kita semua umumnya mengharapkan itu. Tempat tinggal berarti kan semacam rumah tangga. Rumah yang lapang. Ternyata ada faktor yang ketiga membuat seorang bahagia, waljar as-soleh. Jika dalam hidupnya dia memiliki tetangga juga yang baik. Apa artinya kita memiliki wanita yang soleh, istri yang soleha, bahkan rumah yang lapang, jika ternyata tidak aman dari tetangga kanan dan kiri? Itu sebabnya kita awali kajian kita bahwa jika kita terbangun dari tidur kita dalam keadaan aman, tentram, tidak ada masalah, tidak ada penyerangan, tidak ada penggarongan, nggak ada pembunuhan, itu satu nikmat. Di samping sehat dan memiliki persiapan untuk dikonsumsi seharinya atau untuk sarapan gitu. Sehingga ada semacam kaidah dalam bahasa Arab bahwa aljar qobladar, kita tuh memilih tetangga yang baik-baik sebelum kita menentukan mana rumah yang kita tuju, mana rumah yang kita miliki, yang kita beli.
Hendaklah kita memilih lingkungan yang baik pula. Karena ini akan turut menentukan kebahagiaan hidup kita. Dan ternyata yang keempat, wal markabul hani. Kebahagiaan seseorang akan didapat ketika dia juga memiliki kendaraan yang nyaman. Apapun itu. Ya contoh maaf, walaupun tidak semua kita memilikinya, tapi kalau kita memiliki semacam mobil pun, kalau dia sudah banyak masalah, ngoceh kita. Malah kadang kita lupa, kita tendang mobil itu dengan kaki kita yang buat kaki kita juga sakit. Kalau dia mogok misalnya, karena banyak masalah, dibetulin sakit lagi, mahal lagi gitu. Jadi bukan karena faktor baru atau lamanya kendaraan, tapi kendaraan itu yang nyaman, apakah mobil atau motor, sepeda, apapun itu, jika yang kita kendarai itu nyaman, itu yang membuat faktor kebahagiaan kita semua. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini fondasi dalam pembahasan tentang pandangan Islam tentang dunia. Akan tetapi, agar kita tidak salah paham tentang masalah ini, ada baiknya kita ikuti juga keterangan dari syariat yang lain, terutama yang datang dari ayat-ayat Quran. Misalnya ayat yang cukup pendek yang Allah tuangkan melalui surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Berarti ini kan firman Allah, pernyataan Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa harta benda, harta kekayaan, dan juga anak-anak. Banun itu jamak dari ibn. Artinya, harta benda, harta kekayaan yang kita miliki, termasuk dengan menikah, dengan berkeluarga, yang rata-rata semakin bahagia jika dengan berkeluarga kita memiliki anak-anak. Jika tidak, mungkin kita adopsi. Kita pelihara anak yatim, kita biayai mereka dan sebagainya. Tapi dari sini kita dapat keterangan memang salah satu kebahagiaan seseorang itu jika memiliki kekayaan dan sudah berkeluarga, memiliki juga anak-anak. Itu memang kenikmatan, kesenangan, perasaan hidup dunia yang Allah katakan dengan kalimat zinatul hayatid dunya. Tapi ternyata Allah iringi dengan kalimat wal baqiyatus sholihat. Dengar kata-kata solehat jadi ingat dengan istri yang soleh. Walaupun maksudnya bukan itu ini. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi walaupun harta benda, harta kekayaan dan anak-anak itu merupakan kesenangan di dunia yang membuat kita bahagia karenanya, akan tetapi amal soleh, amal-amal kebajikan, amal ketaatan yang dilakukan secara konsisten, secara kontinu, secara terus-menerus, itu lebih baik di Tuhanmu untuk menjadi pahala, untuk menjadi investasi, untuk menjadi tabungan kita. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Kita semua mungkin punya harapan-harapan yang tidak pernah tercapai semuanya. Tidak pernah ada puasnya. Yang kalau kita tanya anak-anak atau cucu kita, atau mungkin kita dulu pertanyaan kelak akan jadi apa, ya rata-rata yang bermartabat. Kayak pengen jadi presiden. Apalagi? Hah? Pengen jadi dokter. Apalagi? Pengen jadi insinyur. Pengen jadi jenderal, tentara gagah, pengen jadi polisi, apalagi? Kan kalau anak yang tanya nggak ada yang bilang kepingin menjadi ahli surga, jarang kan?
pengen bertemu dengan bidadari itu orientasi hidup tuh. Kan rata duniawi. Dan bagi kita, orang yang beriman, yang dalam menjadi harapan itu adalah ukhrawi, di samping duniawi yang sifatnya sementara. Oleh karenanya Nabi sampai menyatakan al-kayyis, hakikat orang yang cerdas itu adalah bagaimana? Mandana nafsah. Yang pandai mendekatkan dirinya, menundukkan dirinya, taat kepada Allah. Termasuk menundukkan syahwatnya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia banyak beramal, banyak bekerja untuk investasi dunia setelah mati. Itulah hakikat kecerdasan dalam kacamata Islam. Lalu agar tidak gagal faham, apakah kita tidak boleh menjadi orang yang sukses, menjadi penguasa, menjadi pejabat, menjadi kaya raya, menikahi banyak wanita? Dibolehkan jika memang adil dan mampu. Tapi di antara dalil syar'i yang bisa menjadi pedoman dalam ini semua adalah apa yang Allah firmankan melalui surat Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Capai olehmu, cari olehmu kebahagiaan hakiki dan abadi akhirat kelak dengan semua karunia dan nikmat yang telah berikan kepadamu. Jadi kalau kekayaan itu adalah nikmat, kalau kedudukan jabatan itu adalah nikmat, kalau menikah itu nikmat, apalagi bagi yang aman bisa menikah lebih dari satu, dan itu harapan semua laki-laki walaupun tidak semuanya mampu melakukannya. Karena itu perlu mau dan perlu mampu. Jadi idealnya, semakin kita sukses, semakin kaya raya, semakin berkuasa, semakin sehat, semakin memiliki banyak istri, idealnya kita semakin taat, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak beribadat, semakin banyak bersyukur, agar apa yang sudah kita dapat ini yang bersifat sementara di dunia ini menjadi sarana untuk kita dapatkan bagian yang lebih, yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Inilah orientasi hidup yang sebenarnya, agar kita tidak terbuai dan lalai, agar kita tidak masuk orang-orang yang merugi, dan agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesali diri. Dan oleh karenanya di ayat ke-77 surat Al-Qasas Allah menyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan nasibmu, kebahagiaan di dunia ini. Cari juga kebahagiaan di dunia dengan semua syariat yang Allah bolehkan, yang Allah halalkan, seperti yang mungkin sudah kita pahami. Di waktu Jumat, di hari Jumat, kita sebagai kaum laki yang menjadi qawwam, pemimpin dalam rumah tangga, kan wajib menghadiri mimbar Jumat, wajib salat Jumat. Kita harus tinggalkan semua bentuk transaksi jual beli, pekerjaan profesi kita. Wadarul bai', tinggalkan segala bentuk jual beli, perniagaan, transaksi. Haram kita melakukannya saat berlangsung khutbah Jumat. Tapi di ayat selanjutnya, 10 dari surat Al-Jumu'ah, Allah katakan, fa'idha qudiyatis shalah, dan jika sholat Jumat telah ditegakkan, fantashiru fil ard, silakan kalian kembali bertebar di muka bumi ini. Kalau menjadi pekerja masih aktif, silakan kembali ke pos pekerjaan masing-masing. Yang dagang kembali ke perdagangannya, ke toko, ke pasar, silakan, ke kantor, silakan. Bahkan dengan tegas Allah nyatakan, wabtaghu min fadlillah, cari karunia rizki dari Allah, silahkan. Tapi lagi-lagi kemudian, dan ini menjadi intisari atau penutup kajian nanti, wadhkurullaha katsira, dan teruslah kamu mengingat Allah sebanyak-banyaknya.
Salat sebanyak-banyaknya, salat banyak-banyaknya, munajat sebanyak-banyaknya terus. Sambil bekerja, baik saat berdiri, duduk, apalagi termasuk sedang berbaring, kita ternyata dianjurkan terus banyak ingat, terus banyak munajat. Ingat Allah, ingat akhirat, jangan lupa. Jadi walaupun kita dianjurkan untuk bahagia di dunia untuk menggapai kebahagiaannya, tapi masih ada kewajiban ketika kita sukses. Jangan lupa hablum minan nas wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu terhadap sesama, keluarga, kerabat, tetangga, dan membutuhkan. Sebenarnya Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Jadi jangan sampai mengalahkan semua cara, melakukan tindak kedoliman, memaksakan kehendak, merasa hebat, tebal hukum, dan jangan sampai demikian. Maka dengan tegas Allah saya menyatakan, wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jangan melakukan tindakan semena-mena, tindak kedoliman, pelecehan seksual dan sebagainya, membunuh apalagi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu banyak dari syariat lainnya yang tidak kita bahas, tapi waktu yang tersedia mungkin kita persingkat bahwa di antara dari syariat yang layak kita angkat ketika membahas masalah ini adalah firman Allah yang tertuang dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, dari ayat 14 sampai 17. Tapi intisarinya adalah di awal ayat 14 Allah menyatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu syahwat kecintaannya kepada apa? Kepada yang tadi sudah kita sebutkan. Minan nisa'i wal banin. Syahwat, kecintaan, kesukaan kepada apa? Kaum wanita, istri-istri maksudnya, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Memiliki kekayaan yang bertumpuk baik dalam bentuk emas maupun perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda tunggangan yang megah, yang hebat, yang tinggi, yang kalau sekarang mungkin mobil yang mewah. Wal an'am, dan juga memiliki banyak binatang ternak. Wal harf, dan juga sawah dan ladang. Allah dengan tegas menyatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah memang perhiasan kesenangan hidup di dunia. Silahkan lakukan, silahkan kuasai, silahkan dapatkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sesaat ini. Namun Allah ingatkan di ujung ayat 14 ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada kesudahan yang baik. Nanti silahkan dikaji ulang di rumah, ditadaburi ayat-ayat ini, bahwa di ayat berikutnya Allah jelaskan ada yang lebih baik dari itu semua. Walaupun silahkan kalian dapatkan kebahagiaan yang sementara dunia ini. Itu bagi orang yang bertakwa, yang dekat pada yang taat, yang banyak ingat Allah dan akhirat, ingat mati, banyak bersolat, banyak munajat, banyak taubat. Bagi mereka sediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya. Bidadari yang bermata jeli, yang ting-ting, yang belum pernah tersentuh oleh bahasa jin maupun manusia, dan selanjutnya. Silakan pelajari masalah ini. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah atau semacam kesimpulan. Walaupun ada baiknya kalau jamaah juga mempelajari dan mentadabburi surah-surah terpendek dari surat At-Takatsur, Al-Asr, dan Al-Humazah. Itu erat kaitannya apa yang sedang kita bahas. Bahwa berbangga-bangga dan berbanyak-banyak, bersibuk dengan yang 3T tadi, bukan 3 triliun atau 3 miliar. Tapi 3T itu apa? Harta kekayaan, tahta kedudukan, dan memiliki menguasai banyak wanita. Itu boleh, itu benar. Itu tanda kebahagiaan sukses di dunia. Tapi itu semua jika tidak dikelola dengan benar, jika orang hidupnya bukan akhirat,
itu bisa melupakan dan melalaikan. Bisa membuat kita terlena dan terbuai. Alhaakum. Dan walaupun maaf, kita sudah tarenta, kita sudah berambut putih, sudah kakek-kakek, bahkan sudah beruntung ke atas, tidak pernah redup dalam masalah ini. Tadi sudah kita naikkan. Dalam masalah duniawi, materi dan wanita, jangankan yang muda, yang tua juga masih. Karena Allah menyatakan, hatta zurtumul maqabir. Kan semua akan menumpuk, bersibuk diri, berbangga dengan itu sampai kalian mati. Berkalang tanah. Hanya kematian buat seorang berhenti dari itu semua. Karena hadis saya Nabi saya menyatakan, law kana libni Adam wadim min dhahab. Kalaupun seandainya anak cucu Adam telah memiliki selembah emas atau segudung emas pun, dia akan terus menggali, dia tetap akan mendaki, tidak pernah akan ada puasnya. Maka kalah, ingat jangan sampai begitu, karena kalian akan mengetahui akibat dan perbuatan kalian. Dan di ujung surat sama Allah menyatakan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian ingatlah kalian nanti akan betul lihat neraka, dan kalian betul-betul akan ditanya oleh Allah. Mas'ul. Akan diminta pertanyaannya terhadap semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yang kalian bersibuk diri dengannya, yang kalian tumbuk-tumbuk, yang kalian bangga-banggakan itu. Inilah kewaspadaan yang harus kita hati-hati. Maka sebagai penutup, ada dua hal. Pertama, intisari dari ayat ke-200 dari surat Al-Baqarah. Satu isi jamaah sekalian, di surat Ghafir atau Al-Mu'min, surat 40 ayat 60, kan kita disuruh banyak munajat, berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua kepadaku. Berdoa kepada aku yang akan memenuhi permintaanmu. Al-Baqarah 186 juga begitu. Asal kita dekat kepada Allah. Lalu Allah mengisyaratkan bahwa kalau kita datang ke rumahnya, mendekat ke Ka'bah, datang ke tanah suci, melalui ibadah umrah atau apalagi haji, Allah melalui lisan Nabi-Nya menjelaskan di sana banyak tempat-tempat yang mustajab untuk kita mohon dan berdoa. Salah satunya adalah Padang Arafah. Jika kita berdoa di sana tanggal 9, kalau kita minta ampun, Allah akan ampuni kita. Jika kita mau sesuatu, Allah akan kabulkan. Itu yang mustajab. Di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di hari Arafah. Dan di antara tempat mustajab adalah di Makkah itu sendiri, yang namanya Multazam. Bahwa dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Dan Ka'bah itu kan semacam berbentuk kubus ya. Kalau digambarkan ini adalah salah satu sudutnya, namanya sudut rukun apa? Rukun Hajar Aswad. Ada rukun Iraki, rukun Syami, ada rukun Yamani. Nah, antara rukun Hajar Aswad, yang di sana ada Hajar Aswad yang dianjurkan untuk menciumnya saat kita sedang tawaf. Antara rukun Hajar Aswad, sebelahnya ada pintu. Mungkin berjarak sekitar 3 meter. Itu namanya multazam. Yang kalau kita sedang tawaf, baik haji atau umroh, kalau memang memungkinkan, kita disuruh iltizam dengan menempelkan pipi kita, dada kita, tangan kita ke dinding Ka'bah. Jadi doanya spesial. Cara doa munajat spesial. Jika memang posisinya jangan dekat dan memungkinkan, kita tempelkan pipi, dada, telapak tangan kita. Doanya begitu. Kalau menjauh seperti doa biasa. Itu tempat yang mustajab. Allah sediakan. Jika kita membaca mendoakan, insya Allah termasuk yang Allah kabulkan. Tapi coba kita perhatikan. Apa sindiran Allah buat kita jamaah haji atau umrah yang datang ke sana, yang memenuhi panggilan ilahi, panggilan Allah, memenuhi sunnah Nabi, banyak munajat, berdoa, dan doanya lurus. Akan tetapi, melalui surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 200, ternyata kita dapati semacam sindiran. Jadi jangan sampai kita salah bersikap, salah milih doa. Walaupun berdoa itu dianjurkan.
disediakan tempat yang mustajab. Tapi perhatikan, ini ayatnya panjang, silahkan dikaji di rumah nanti lebih detail lagi. Minimal terjemahnya atau tafsirnya surat Al-Baqarah dari ayat 197 sampai 203. Dan tepatnya dia 200 sampai 202. Kita perhatikan di ujung ayat 200 Allah menyindir kita semua atau jamaah yang datang ke sana yang banyak berdoa memenuhi panggilan Allah, mengikuti sunnah Nabi, tapi Allah menyatakan faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Maka ada sebagian orang yang permintaan doanya itu cuman dunia, materi. Sampai ada YouTube-nya. Saya nggak ngerti YouTube tuh asli memang begitu ada atau direkayasa. Tapi sama ada YouTube, jadi kayak ada orang mungkin Eropa atau Ethiopia gitu, maaf agak berkulit hitam, yang depan Ka'bah itu doanya gini, fulus, fulus, fulus. Jadi karena dia yakin itu tempat yang mustajab. Kalau nggak bisa nempel di dinding Ka'bah multazam tadi, yang pentingnya searah. Jadi antara rukun Hajar Aswad dengan pintu, kalau nggak bisa nempel, yang penting searah dengannya. Jadi menghadap ke sana di mataf, di lingkungan tempat tawaf, doanya itu materi semua. Ya Allah, fulus, fulus, fulus. Mungkin maksudnya kepengen minta duit, kekayaan, kesuksesan yang selama ini mungkin kurang gitu. Ada yang ngingetin, jangan fulus melulu gitu. Nggak salah kan? Karena kita dianjurkan berdoa di tempat yang mustajab. Maka kalau kita pelesetin, ditambahkan lagi, kalau bahasa kita, ya Allah lulus, lulus, lulus. Ya mungkin lulus dari kuliah, lulus dalam pekerjaannya. Setelah itu mungkin minta kekayaan, fulus, fulus, ya Allah fulus. Setelah dapat kekayaan, yang ingin dapat nih, yang mulus, mulus, mulus. Yang nggak salah kan satu sisi. Tapi maaf, kalau cuman itu yang diminta dan dicari, ini dikritisi. Apa kata Allah? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan ada sebagian orang yang doanya itu cuman, ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebahagiaan kesenangan hidup di dunia ini. Dia minta yang mulus-mulus, mungkin istri banyak, tapi dia tidak sebut istri yang solehah, gitu kan? Kan mestinya kayak surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang lebih sempurna. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup yang soleh. Kalau suami yang laki yang minta, kalau istri suami yang soleh. Ya Allah, beri kami pasangan hidup yang soleh dan soleh, dan beri kami juga Allah keturunan anak cucu yang soleh dan soleh, yang menyejukkan pandangan mata, menyenangkan hati. Jadi bukan cuma yang mulus, 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 yang cantik, cantik. Bukan itu, bukan hanya itu maksudnya. Dilengkapi. Oleh karenanya di penghujung ayat 200 menyatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau yang diminta cuma materi, fulus, fulus, dunia, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian atau kebagian sedikit pun. Maka rangkaian penutup sesuai dengan bunyi ayatnya. Maka doa yang benar tuh kalau sempurna, yang orang kita bilang doa sapu jagat, lengkap. Bukan cuma bahagia sesaat di dunia ini, bukan cuma fulus, fulus, fulus. Maka Allah katakan, wa minhum may yaqul, dan ada sih di antara mereka yang doanya benar, sempurna, lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, kami beri kami kebahagiaan hidup dunia ini. Dan minta juga di akhirat, wa fil akhirati hasanah, dan beri kami kebahagiaan, keselamatan, dan damai hidup di akhirat kelak yang abadi. Dan minta masuk surga, kalau perlu surga tertinggi bersama Nabi. Munajatnya, harapannya. Di samping waqina adzabannar, dan pelihara kami, jagalah kami, jauhkan kami dari ancaman api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, bagi mereka lah bagian dari apa yang mereka usahakan. Mereka akan dapat semuanya
Karena caranya benar, doanya benar, sempurna. Bukan cuma materi, bukan hanya duniawi. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Renungan penutup. Salah satu ulama terkemuka, Sayyidut Tabi'in. Dari kalangan Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan banyak nasihat kepada kita sebagai umat Islam, umat manusia. Salah satunya adalah, juallah duniamu untuk akhiratmu. Maka kau akan bahagia di keduanya. Tapi jangan sebaliknya. Jangan sampai kau jual akhiratmu untuk duniamu. Maka kau akan merugi selamanya. Belum tentu kau bahagia. Inilah yang kita sampaikan. Semoga memberikan inspirasi untuk kita menjadi orang yang lebih soleh atau yang lebih soleh lagi, menjadi yang lebih baik lagi, dan akhirnya jika pada saatnya kita wafat, Allah wafatkan dalam ada husnul khotimah, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Amir Qasim. Alhamdulillah waktu syuruk sudah kurang lebih 20 menit. Ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Cukup? Mungkin cukup ya Ustaz ya. Karena syuruknya juga ada cukup lama, tadi sudah 20 menit. Alhamdulillah. Apa yang beliau sampaikan tadi mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, beliau mengingatkan bagaimana nikmat kesehatan, nikmat aman, nikmat rezeki yang kita dapatkan pagi hari ini sudah cukup menjadi nikmat yang cukup besar bagi kita semua. Dan juga beberapa hal lain yang beliau sampaikan tadi. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.